Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan jikalau hari ini Tuhan izinkan kita kembali bisa mendengarkan firman Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan semata-mata, oleh karena anugerah Tuhan yang selalu memelihara kita dengan kesempurnaannya. Puji Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih mendalam Bapak Ibu atau lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Hari ini kembali untuk mendengar firman-Mu, untuk boleh kami diajar dengan kehendak-Mu, dibentuk seturut rencana-Mu, agar hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sertai pemberitaan firman-Mu ini, nama-Mu saja yang kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang saya bisa kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Kali ini tema khotbah saya adalah transformasi dahsyat ya oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Transformasi dahsyat oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Perlu dijelaskan lebih dahulu apa itu transformasi Bapak Ibu. Transformasi adalah perubahan bentuk, perubahan wujud, perubahan keadaan. Jadi satu nilai perubahan yang sangat luar biasa. Akan tetapi jika iman kita hanya dipakai untuk pergumulan hidup sehari-hari saja, hanya untuk urusan perut dan kebutuhan kita saja, kita nggak akan sampai mencapai nilai-nilai iman secara mengerti akan nilai transformasi tersebut. Karena kita selalu disibukkan dengan berkutat atas masalah-masalah yang ada. Seharusnya tidak demikian Bapak Ibu. Kita harus mengenal iman kita, harus lebih jauh bisa melihat keadaan, kondisi yang jauh lebih luar biasa Bapak Ibu, yang jauh lebih dahsyat, perubahan wujud, perubahan bentuk dari nilai hidup kita, dari nilai keadaan kita, itu kepada nilai yang sangat amat luar biasa, sehingga kita terhadap nilai-nilai yang kita hadapi sekarang tidak jadi masalah Bapak Ibu. Dan kita boleh menang atas masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi seringkali orang Kristen imannya tidak maju, imannya tidak berkembang, tidak dewasa, sehingga tidak mencapai taraf yang lebih tinggi lagi. Karena kehidupannya hanya bicara soal berkat, 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 dunia melulu Bapak Ibu. Yang notabene itu tidak dibawa mati. Jika demikian kondisinya, bagaimana kita bisa merasakan, bisa beriman kepada beriman yang sangat luar biasa, bertransformasi. Ya kan saudaraku, yang untuk lebih kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita harus meninggalkan hal-hal yang kita butuhkan sekarang, karena itu sudah Tuhan pelihara, sudah di dalam penyertaan Tuhan. Transformasi dahsyat oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus adalah yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari kondisi kehinaan kepada kemuliaan. Dari kondisi kehinaan kepada kemuliaan. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 43 sampai 49. 1 Korintus pasal 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah,
dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang dari surgawi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jika kita tidak beriman di dalam hal ini, maka kelakuan dan kehidupan kita kelak tetap di dalam kehinaan. Jadi firman ini memberitahu kepada kita ada satu nilai kekuatan yang dahsyat, yaitu kekuatan Tuhan Yesus Kristus yang bisa mengadakan sebuah nilai perubahan, sebuah nilai transformasi, sebuah nilai, satu nilai keindahan yang luar biasa, dari kehinaan kepada kemuliaan Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin masih ingat bahwa kupu-kupu itu awalnya adalah ulat. Ulat yang sangat terbatas, yang dalam pergerakannya, begitu dia menjadi kupu-kupu, dia mau terbang kemanapun, luar biasa. Itu satu nilai metamorfosis yang luar biasa. Itulah kondisi keadaan transformasi, satu nilai perubahan yang luar biasa. Kita ini walaupun hari ini mendapatkan nilai tubuh alamiah, kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan Bapak Ibu. Jika dengan demikian iman kita mampu menangkap dalam kondisi hidup kita, sudah barang tentu kita tidak mau hidup dalam kehinaan melulu. Kehinaan dalam hal apa? Kehinaan terus berbuat dosa. Kehinaan terus berbuat najis. Kehinaan terus berbuat jahat. Seharusnya kita berubah dong Bapak Ibu. Karena kita pasti diubahkan dari kehinaan kepada kemuliaan. Apakah di sini kita tidak mengerti, tidak beriman ke arah tersebut? Pantasan kita tidak beriman ke arah tersebut. Karena kita lebih menyintai kehinaan. Lebih menyintai dosa. Lebih menyintai kenajisan, lebih menyintai kejahatan daripada kita menyintai kemuliaan Tuhan. Iya kan? Bakal apa kita punya kepercayaan kalau yang hanya urusan kehinaan melulu yang dilakukan dan tanpa bisa melakukan nilai kemuliaan Tuhan dengan perilaku-perilaku kita sebagai orang beriman yang akan mendapatkan nilai kemuliaan yang luar biasa Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan Tuhan. Apakah Bapak Ibu tidak pernah berpikir ke arah tersebut? Tidak beriman ke arah tersebut? Kalau kita tidak beriman ke arah tersebut, yang terjadi adalah terus terpuruk di dalam dosa. Terus terpuruk di dalam kenajisan. Terus terpuruk di dalam kejahatan. Ingat, upah dosa adalah maut. Amin Bapak Ibu. Kita perlu nilai dewasa rohani kita. Kita harus punya iman menembus batas-batas setelah kematian. Dari nilai kehinaan, kita mendapatkan nilai kemuliaan. Itu metamorfosis yang luar biasa, itu transformasi yang luar biasa. Jadi kita koreksi dalam hidup kita. Jika kita kesenangannya terus berbuat dosa, terus berbuat najis, terus berbuat kejahatan, itu berarti kita tidak mau berubah. Imanmu sendiri yang menyatakan tidak mau berubah dengan perilaku yang jahat. Tunggu tanggal mainnya, engkau akan mendapatkan hal yang mengerikan, yaitu kebinasaan. Hendaknya kita menyadari akan nilai kekristenan kita Bapak Ibu. Kekristenan tidak sekedar sibuk dengan berkat melulu. Tetapi kekristenan itu indah dan luar biasa pada akhirnya. Kita akan mencapai nilai kemuliaan yang dari Yesus Kristus, yang juga adalah dari kuasa Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita. Ada amin Bapak Ibu? Jadi yang pertama, dari kehinaan kepada kemuliaan. Itu transformasi yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua saudaraku, dari keberdosaan kepada kebenaran. Dari keberdosaan kepada kebenaran. Jadi ada perubahan progres yang sangat luar biasa. Kalau kita memiliki kepercayaan hanya untuk nilai keberdosaan dan tidak nilai ada perubahan dalam kebenaran, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Siapa yang membenarkan kita kalau bukan anugerah Tuhan? Siapa yang membenarkan kita kalau bukan kasih karunia Tuhan? Yang hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada perubahan tersebut Bapak Ibu. Jadi kita juga harus beriman ke arah tersebut. Dari keberdosaan kepada nilai kebenaran. Jangan dari keberdosaan kepada nilai maut.
yang terus kesenangannya bikin dosa. Berubahlah budi pekerti kita. Berubahlah iman percaya kepada nilai Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya demikian. Ayatnya adalah di Roma 5 ayat 1 sampai 11. Dari keberdosaan kepada kebenaran. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, dari keberdosaan kepada nilai kebenaran. Kalau orang tetap dalam keberdosaan, masih tetap terputus hubungan dengan Tuhan. Kita tidak lagi sedemikian kondisinya. Kita percaya, dulu kita memang orang berdosa. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kematian Yesus Kristus, kita adalah orang benar. Yesus mati untuk kebenaran Bapak Ibu. Sehingga kita tidak ada lagi gap dengan Tuhan, tidak ada lagi jarak dengan Tuhan. Bahkan di dalam diri kita ada Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang kudus. Kita harus mengerti nilai ini Bapak Ibu, nilai transformasi yang sangat luar biasa. Kok bisa-bisanya orang Kristen sering menajiskan dirinya? Kok bisa-bisanya orang Kristen sering membuat dirinya dalam kejahatan? Kok bisa-bisanya orang Kristen sering membawa dirinya kepada nilai-nilai yang tidak takut kepada Tuhan, yang seringkali mempermalukan Tuhan, bukan mempermuliakan Tuhan. Saudaraku, hanya di dalam Yesus Kristus saja ada perubahan yang sangat luar biasa. Dari umat berdosa menjadi umat dalam kebenaran Tuhan, yang sudah Tuhan benarkan melalui karya salibnya, yang dalam kemuliaannya kita boleh hidup selama-lamanya. Itu sangat luar biasa, itu transformasi yang sangat luar biasa. Ini tidak akan pernah bisa dijangkau kepada orang-orang Kristen yang kesukaannya adalah terus berhawa nafsu, dalam kenajisan, dalam kejahatan, dalam kedagingannya. Ingat baik Bapak Ibu, kita mesti benar-benar bermetamorfosis, benar-benar bertransformasi di dalam iman percaya kita. Bukan hanya sekadar iman itu dipakai dengan nilai-nilai yang mana tidak di dalam kekekalan, urusan sandang papan pangan, hanya urusan-urusan perut, hanya urusan-urusan daging. Dan kita tidak pernah berpikir, dan kita tidak pernah beriman atas nilai-nilai surgawi yang jauh lebih luar biasa ke depannya, yang jauh lebih mulia ke depannya Bapak Ibu. Jadi kekristenan itu bukan sekedar agama Bapak Ibu, yang hanya punya Tuhan, berurusan dengan hal-hal yang kita punya kebutuhan. Harusnya kekristenan itu adalah kita beriman kepada nilai-nilai yang luar biasa. Sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh nilai darah Yesus Kristus, apa yang harus kita beriman kepadanya? Apa yang harus kita tahu? Apa yang harus kita pahami? Seharusnya kita mengerti, kita tidak boleh lagi, dan bahkan tidak mau lagi untuk berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Ingat baik, sungguh-sungguhlah kita beriman kepada Kristus Yesus justru dari keberdosaan,
kita diubahkan menjadi nilai kebenaran. Kebenaran di dalam Kristus Yesus yang sudah membenarkan diri kita, hidup kita dengan anugerah yang luar biasa. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga, kita beranjak yang ketiga. Yang ketiga, dari kematian kepada kebangkitan. Dari kematian kepada kebangkitan. Itu nilai transformasi yang sangat indah, yang sangat dahsyat, yang sangat amat luar biasa, yang tiada tandingannya, dan yang tiada taranya Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang semana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus, tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Satu nilai yang dahsyat luar biasa, dari kematian kepada kebangkitan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Itu transformasi yang dahsyat oleh kuasa pengorbanan Kristus Yesus untuk setiap kita. Bapak Ibu, sangat disayangkan jika kita hidup sebagai orang Kristen tidak mencapai iman yang sempurna seperti itu. Seperti yang firman Tuhan katakan. Dan hidup kita selalu hidup dalam keterpurukan, dalam keluhan, dalam kedukacitaan yang tidak ada perkembangan apa-apa, yang tidak ada progres apa-apa. Saya kasihan sekali melihat orang Kristen, saudaraku, yang hidupnya menderita tanpa beriman kepada Kristus, sehingga pada akhirnya mereka lari kepada nilai kenajisan, lari kepada nilai kemusyrikan, lari kepada nilai sinkretisme dalam perdukunan. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, yang sangat amat luar biasa. Hendaknya Bapak Ibu, firman Tuhan ini menjadi bekal dalam kita punya nilai kepercayaan. Dan satu nilai yang kita beriman kepada Kristus, dari kematian kepada nilai kebangkitan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, bahwa kekristenan ini adalah sangat amat hebat, sangat amat luar biasa. Transformasi pasti akan terjadi dalam hidup kita, perubahan wujud pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, kita tidak mati selamanya. Kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Sehingga hidup kita adalah karena Kristus Yesus yang telah hidup dan mengalahkan kematian, yang telah hidup dan mengalahkan maut. Kita tidak ada lagi di bawah kekuasaan maut, dan tidak ada lagi kita di dalam ikatan maut. Maut tidak ada lagi sengatnya atas kehidupan kita. Ada amin? Hendaklah iman kita ke arah tersebut, ke arah progres, ke arah nilai luar biasa yang sesuai dengan firman Allah katakan ini, bahwa kita hidup dalam kemuliaan Allah. Itu zaman dahulu kala Bapak Ibu, nabi-nabi sudah banyak menyelidiki soal itu. Tetapi kita di zaman anugerah ini kita mendapatkan hal tersebut. Bukankah itu sangat berharga? Bukankah itu sangat berarti? Jangan kita bertukar dengan hal-hal duniawi yang akhirnya kita murtad. Sangat amat disayangkan jikalau kita murtad.
Kita harus tetap setia di dalam Yesus Kristus. Tanpa Kristus Yesus tidak ada kebangkitan. Tanpa Yesus Kristus tidak ada kemenangan. Tanpa Yesus Kristus tidak ada kehidupan yang kekal. Bersama dengan Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Kemudian yang keempat, dari kebinasaan kepada kehidupan kekal. Bayangkan, dari kebinasaan yang seharusnya kita mati binasa, diubahkan kepada hidup kekal di sorga. Itu satu lompatan, satu transformasi, satu perubahan yang sangat amat berharga, yang tak bisa dinilai oleh dunia beserta isinya. Ada firman Tuhan mengatakan, apa gunanya engkau memiliki dunia beserta isinya, tetapi jiwamu akan binasa. Ingat baik Bapak Ibu, jangan kau tukar imanmu dengan nilai-nilai keduniawianmu. Peganglah imanmu dengan kuat, dengan kokoh, dengan teguh, sekalipun engkau menderita. Tetaplah kuat di dalam Kristus Yesus. Pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatanmu. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16-21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada orang terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi yang menyintai terang, yang menyintai kebenaran adalah orang-orang yang selalu hidup dalam pertobatan. Di sini kita, saudaraku, diukur dengan perbuatan kita. Jika kita masih berbuat jahat, masih berbuat najis, masih berbuat yang Tuhan tidak suka, berarti kita tidak menyintai terang. Berarti kita malah tetap di dalam kebinasaan. Akan tetapi, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, menyintai terang, hidup kita berubah. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Perlu Bapak Ibu tahu, semua itu diuji dari perilaku kita. Bapak Ibu boleh bicara bahwa engkau mengasihi Tuhan, tetapi engkau melakukan nilai kejahatan, itu kebohongan, itu kemunafikan, itu bertolak belakang. Ingat, ada tabur tuai. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi bukti dinyatakan dari perbuatan kita sehari-hari. Banyak orang Kristen sangat bicaranya begitu lancang, begitu lancar dengan mengkondisikan bahwa dia mengasihi Tuhan. Ternyata kehidupannya terus berbuat jahat, terus berbuat najis. Itu bukan mengasihi Tuhan. Itu kamu membenci terang dan lebih menyukai kegelapan. Ingat baik, hanya di dalam Yesus Kristus hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh, sehingga kita mengalami transformasi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan selalu ada dalam hidup kita, selalu mengatur hidup kita, selalu menyertai hidup kita, selalu menggerakkan kehidupan kita ke arah Kristus Yesus, ke arah kebenaran dan di dalam kebenaran, untuk sampai selama-lamanya. Saya percaya firman Tuhan ini selalu menyertai kita dari kekal kepada nilai kekekalan. Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita, dan untuk sampai selamanya. Haleluya. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih Bapak, aku sudah menyampaikan firman-Mu. Telah terjadi dan akan terjadi dan terus terjadi transformasi yang begitu dahsyat oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang kami sembah. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan yang begitu luar biasa. Setelah mencerahkan iman percaya kepada kami, sehingga kami hidup lebih lagi harus mengasihi Tuhan, lebih lagi harus menyintai Tuhan, lebih lagi untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan punya syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Katakan amin, amin. Ya.